Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how is everything today? Are you still on fire to learn with me? I hope so. Kalian masih semangat gak untuk memulai pembelajaran kita kali ini? Tetap semangat dong ya, never ever give up. Alright, back with me Miss Holida Rizkia. And in today's video, we are going to learn about new materials. So, please prepare a pen and also a book to write every important material in this chapter. Are you ready? Let's go! Okay, student, here it is, our materials for today. It's about letter writing atau penulisan surat. Kamu pernah nggak sih menuliskan surat? Of course, yes. Kita semua pasti pernah menulis surat, mengirimnya ke kantor pos, dan menunggu balasan surat tersebut. Sekarang, informasi dan teknologi berkomunikasi sudah sangat maju, mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan teman, saudara, sepupu, bahkan keluarga dan juga orang tua. Walaupun begitu, menuliskan surat dan kita kirimkan itu menurut Miss akan jauh lebih berkesan, apalagi ketika kita deg-degan nunggu balasan surat dari si doi. Bercanda ya kak. Oke, fokus. Sekarang kita belajar yuk materi tentang personal letter. Dimulai dari definitions atau pengertian dari personal letter. Oke, sebelum kita ke pengertian dari personal letter, kamu harus tahu dulu bahwa ada dua tipe surat. Yang pertama adalah formal, yang kedua informal. Kalau formal berarti surat resmi, contohnya surat lamaran pekerjaan dan sebagainya. Kalau informal letter adalah surat tidak resmi, contohnya adalah personal letter. Nah, untuk lebih jauh kita bahas lagi yuk tentang personal letter. Let's go! Okay, here it is, the definitions of personal letter. Personal itu artinya pribadi, yaitu sesuatu mengenai diri kita sendiri. Dan letter itu artinya surat. Atau dalam kamus Oxford, letter means a written message sent to somebody. Sebuah pesan tertulis yang dikirimkan kepada seseorang. Jadi bisa dibilang personal letter itu bisa dikirimkan kepada orang yang kita tahu, atau siapapun seperti saudara, teman, orang tua, yang isinya menceritakan atau menginformasikan persoalan atau urusan yang bersifat pribadi atau personal matter. Oke, bahasa yang digunakan dalam personal letter pada umumnya adalah bahasa yang tidak resmi, non-formal, jadi bahasa sehari-hari gitu. Oke, you got it? Let's continue. Alright students, pay attention and be focused. Sekarang kita bakal bahas purpose atau tujuan dari penulisan personal letter. Tadi disebutkan kalau personal letter itu are written to tell or inform about personal matter. Ditulis untuk menceritakan atau menginformasikan sebuah urusan atau persoalan yang bersifat pribadi. Sekarang kita bakal bahas apa aja sih yang bisa kita informasikan atau kita bisa ceritakan lewat personal letter. Oke, isi dari personal letter sebenarnya bisa bermacam-macam. Itu tergantung sama persoalan pribadi kamu gitu. Kamu ingin menuliskan apa nih kepada orang yang dituju dalam suratnya gitu. Isinya bisa macam-macam. Yang pertama bisa tell about something. Kamu bisa menceritakan apa yang sedang kamu alami. Terus atau hanya sekedar ingin mengabarkan keadaan diri kamu sama keluarga, sama teman, atau bisa juga ingin menyampaikan rindu mungkin gitu. Terus yang kedua bisa asking about something. Kamu bisa minta bantuan atau juga bisa menanyakan sesuatu. And then ada congratulate others. Di dalam surat itu kamu bisa ngasih selamat untuk orang yang ingin kamu kirim selamat itu, ucapan selamat. Misalkan dia udah lulus,
atau dia punya usaha baru, kamu ngasih selamat dalam suratnya. Terus bisa juga isinya itu delivering a good and bad news, menyampaikan berita-berita baik atau menyampaikan berita-berita yang kurang baik, misalkan berita duka dan sebagainya. And then isinya juga bisa mencakup ucapan atau yang mencakup dengan gratitude ya. Gratitude itu adalah ucapan terima kasih ya. Kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang dituju dalam suratnya, kalian bisa tulis lewat personal letter. And then apologizing itu adalah permohonan maaf secara pribadi gitu kepada siapa yang kamu tuju dalam suratnya. Yang selanjutnya ada invite others, kamu bisa mengundang seseorang lewat cara pribadi, lewat surat, atau juga bisa menerima undangan itu, kamu bisa nulis jawaban kamu, atau juga bisa menolak undangan. Kalau kamu nggak bisa datang di undangannya, kamu tulis dalam surat pribadi itu. Sebenarnya masih banyak banget, tergantung persoalan kamu apa. Oke, got it? Oke, di sini siapa hayo yang mau langsung nulis surat? Oke, sebelum nulis surat, kita harus tahu dulu nih, struktur surat itu ada apa aja, terutama personal letter. Sebenarnya, personal letter itu sama seperti surat pada umumnya. Harus ada opening atau pembukaan, terus ada isi dan ada penutup. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bakal bahas setelah ini. Setelah nanti kita akan belajar struktur, di pembahasan selanjutnya juga kalian akan berikan informasi mengenai ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menuliskan surat personal. Tadi kan isi surat itu bisa mencakup banyak hal, bisa delivering a good news or bad news, terus congratulate others, terus bisa juga gratitude atau apologizing. Nah, ungkapan nanti yang bakal kita bahas itu bisa mempermudah kalian untuk menyampaikan persoalan-persoalan tadi. Contoh gimana sih cara kita kalau misalkan mau delivering a good news, kalimatnya gimana ya untuk mengungkapkan berita yang baik, kabar yang baik atau kabar yang buruk. Terus gimana ya ungkapan kita menyampaikan maaf atau mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Nanti kita bakal bahas. Nah, setelah kalian tahu struktur dan ungkapan-ungkapan yang berguna tadi, selanjutnya kalian tuh harus tahu nih, harus mengerti isi dari sebuah personal letter. Itu isinya tuh mencakup apa gitu. Dan yang selanjutnya adalah kalian harus bisa make a personal letter atau membuat surat pribadi diri kalian sendiri gitu. Oke, sekarang kita ke struktur of personal letter dulu. Let's go. Okay, students, pay attention please and be focused. Now we are going to learn about the structures of personal letter. Kita bakal bahas struktur dari personal letter. Kalian bisa buka buku paket halaman 64 untuk melihat struktur dari personal letter dan juga pengertiannya. Oke, let's go. Yang pertama, dalam surat itu harus ada penulisan apa dulu? Yap, tanggal. Di sini tanggal surat adalah bulan Oktober tanggal 20 tahun 2020 ya. Jadi jangan lupa untuk menuliskan tanggal terlebih dahulu, yaitu kapan pembuatan surat tersebut. Next, setelah tanggal ada yang namanya penulisan address atau alamat ya, tempat pembuatan suratnya di mana. Di sini tempat pembuatan surat adalah Jalan Merdeka nomor 38 Yogyakarta. Oke. Next. Setelah itu ada yang namanya salutations. Salutations itu adalah kata sapaan yang digunakan di permulaan surat untuk menyapa pihak yang kamu tuju dalam surat tersebut ya. Di sini orang yang dituju dalam suratnya bernama Marcella.
Nah, salutationnya itu yang mana? Nah, salutation itu adalah yang dear. Dear Marcella, ya. Dear sendiri sebenarnya artinya itu sayang gitu ya. Cuman untuk di surat formal, dear itu maknanya bisa yang terhormat. Pakai dear, nggak apa-apa. Terus, selain dear, sebenarnya salutations itu banyak. Ada my dear, ada lagi sweetheart, darling, terus dearest. Nah, jadi itu salutations. Next, setelah salutations ada yang namanya greeting. Greeting itu adalah uh, ucapan salam pembukaan. Nah, di sini ucapan salam itu pakai hello there. Nah, kalian bisa pakai hello, bisa pakai hi gitu ya, itu untuk greeting. Next, kita lanjut ke, nah, ada kalimat how is everything buddy? Nah, itu kalimat apa ya? Yap, kalimat untuk menanyakan kabar. Nah, jadi kita udah langsung mau ke isi surat nih ya. Nah, sebelum ke isinya, kalian ada introduction dulu nih. Introduction itu the opening of the letter usually starts with how are you and refers to previous letter. Jadi introductions itu adalah pembuka surat, paragraf pembuka. Nah, kalimat di pembuka ini biasanya berupa pertanyaan mengenai kabar. Nanyain kabar si penerima suratnya. Atau bisa juga kalian hubungkan dengan surat sebelumnya gitu ya. Untuk menanyakan kabar, selain pakai how is everything, kalian bisa pakai how are you, how is life, dan sebagainya. Itu banyak banget ya. Nah, terus setelah introductions, kita udah mau masuk ke body. Body itu adalah the main part of the letter. It includes what you want to write to the other person. Jadi body itu adalah bagian isi surat. Berisi hal-hal yang ingin kamu sampaikan pada penerima surat. Panjang isi suratnya tidak dibatasi sesuai dengan keperluan kamu. Isi surat pribadi bisa menyampaikan gratitude, delivering a good news, bad news, meminta bantuan, apologizing, congratulating, ya, yang sudah kita bahas di proposed. Oke, nah sekarang kalian sambil mengidentifikasi nih, isi suratnya tentang apa ya? Oke, kita mulai dari kalimat yang dari sini ya. Setelah introductions, ada kalimat I'm sure you will be happy to hear that I got a scholarship to study at my dream university. Aku yakin banget kamu pasti bakal senang untuk mendengar bahwa aku dapat beasiswa untuk belajar di universitas yang aku impi-impikan. Nah, dari kalimat awalnya aja nih kita udah tahu kalau surat ini tuh ingin delivering a good news atau ingin menyampaikan sebuah kabar gembira atau kabar baik bahwa katanya si pengirim surat itu dapat beasiswa untuk belajar di universitas impiannya. Nah, terus katanya, I'm going to start taking a lecture in this month. Aku tuh mau mulai kuliah bulan ini dan I'm so excited. Aku tuh seneng banget dan katanya, by the way, I also want to thank you for always there for me and support me to reach my dream. Aku tuh pengen berterima kasih juga karena kamu tuh selalu ada buat aku dan ngedukung aku untuk meraih cita-cita aku. And you always remind me that never stop dreaming and never give up. Kamu tuh selalu ngingetin aku untuk jangan berhenti bermimpi dan jangan menyerah. I miss you so bad, Sela. Aku tuh kangen banget sama kamu, Sela. Nah, si penulis surat nih bilang kangen banget nih sama si Marcella. Katanya, I wish you were here. Aku tuh berharap kamu ada di sini to celebrate this doing some barbecue stuff. And we talk a lot about everything. I miss those kind of activity. Katanya, aku tuh berharap kamu di sini. Kita rayain bareng dengan barbekyuan dan kita ngobrol tentang apapun. Pokoknya aku kangen banget masa-masa itu. Terus, you know what? I went to campus yesterday. Aku tuh pergi ke kampus kemarin, and I'm so happy that finally a hard work paid off. Seneng banget, akhirnya kerja keras aku kebayar. Dan I have to prepare myself for a long journey as a university students. Jadi, aku tuh lagi
menyiapkan diri aku nih untuk persiapan perjalanan yang lebih panjang sebagai anak kuliahan gitu. Terus let's meet up next time and take a picture here and let's shopping together. Katanya ayo kita nanti ketemu ya dan foto-foto dan juga shopping. Ini kan si pengirim surat ada di Jogja nih dan ya Jogja is a place for a better and the best shopping ever. I wanna go there sometimes. You too ya. Oke. Nah, belum ke sini, sorry. Nah, ini masih isinya nih. Oh yeah, what about your test? Did you pass the test? Did you get a scholarship too? No matter what happened, I will always support you. Tell me your story as soon as possible. Nah, di sini si penulis surat juga menanyakan gimana tes dari si Marcella. Lulus gak tes beasiswanya? Pokoknya apapun yang terjadi, aku bakal selalu dukung kamu. Terus cerita ya sesegera mungkin gitu. Nah gitu, itu adalah isi dari surat yang ditulis untuk Marcella. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Nah, ada kalimat my best wishes for you, Sela. I'm waiting for a quick reply. See you. Pokoknya harapan aku buat kamu yang terbaik dan aku nulis surat ini untuk balasan yang cepat. Sampai jumpa. Nah, ini tuh merupakan kalimat closure atau the part indicates the letter is going to end. Bagian yang mengindikasikan bahwa surat ini tuh udah mau selesai gitu. Jadi dia ngasih harapan ke suratnya. Ngasih harapan ke si penerima surat yaitu Marcella. Nah, terus ada yang namanya Nah, ini bukan closing ya sebenarnya, harusnya itu adalah complementary clause. Itu yang ada di buku paket, kalian bisa lihat setelah closer itu complementary clause. Itu adalah sebuah short expressions atau ungkapan yang singkat yang menunjukkan kayak mewakili perasaan kamu gitu lah. Kalian bisa pakai ungkapan hugs, kisses, and much love. Pokoknya salam, peluk, cium, dan penuh cinta dari siapa nanti kita lihat pengirim suratnya. Nah, selanjutnya ada signature. Signature itu apa? Ya, pengirim surat nih yang nulis surat nih. Ternyata yang nulis surat buat Marcella adalah Rania. Gitu. Terus selanjutnya, I bringing you some souvenir batik and bakpia. You must be excited. Nah, itu namanya PS. PS itu adalah postscript. Postscript itu merupakan pesan di dalam surat, pesan tambahan ya, lebih tepatnya pesan tambahan di dalam surat. Jadi pesan di dalam sebuah pesan gitu lah ya. Di sini si Rania ngasih pesan tambahan, katanya I'm bringing you some souvenirs, batik and bakpia, you must be excited. Pokoknya aku bawain kamu souvenir, batik dan bakpia, kamu pasti bakal senang banget. Nah, itu dia structures dari personal letter. Kalian bisa pahami dan kalian bisa buka lagi buku paketnya. Oke? Oke, sekarang kita bakal bahas example of expressions used in personal letter. Contoh ungkapan yang kalian bisa gunakan di dalam surat pribadi. Nah, pertama ada salutations. Tadi salutations itu kan contohnya dear. Nah, selain dear, kalian bisa pakai dearest, my dear, darling, and sweetheart. And then, starting the lesson untuk memulai surat, ini berarti bagian dari introductions. Kalian bisa nanyain kabar, how are you? Terus, thank you for your last letter. Makasih buat surat kamu yang terakhir dikirim ke aku. Berarti ini tuh awalan untuk membalas surat yang udah dia terima sebelumnya gitu ya. Kalian bisa pakai kalimat itu. Nah, it was so good to hear from you, bla 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 gitu. Seneng banget deh dengar dari kamu tentang. Nah, ini juga kalimat untuk membalas surat biasanya. Nah, terus untuk penutupan kalian bisa pakai
yours, terus with love, sincerely yours, all the love gitu ya. Jadi ini tuh bisa digunakan sebelum kalian menuliskan signature gitu. Kalian bisa pakai yours with love dengan penuh cinta Rania, misalkan with love Rania. Terus ada lagi all the best wishes, much love. Nah ini tuh untuk dipakai dalam closing juga untuk menyampaikan harapan. Pokoknya all the best lah gitu. Nah conclusion itu penutup kesimpulan gitu ya. Kayak kalau tadi kan I'm writing this to a quick reply. Aku tuh nulis ini untuk balasan yang cepat gitu. Kalau kalian bisa pakai variasi yang lain kayak I'm looking forward to hearing from you. Pokoknya aku nungguin kabar dari kamu gitulah. Terus aku gak sabar atau aku juga menunggu untuk melihat kamu lagi gitu. Kalian bisa pakai variasi yang ini. Oke, sekarang kita bahas lagi some useful expressions atau ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk penulisan surat. Nah, gimana kalau misalkan kita mau menyampaikan berita baik, delivering a good news, selain seperti yang dicontoh, kalian juga bisa pakai kalimat kayak gini. I'm sure that you will be interested to know that. Saya yakin kamu pasti bakal tertarik banget untuk tahu bahwa, nah bla 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 gitu. Apa kabar baiknya? Setelah that ini kalian tuliskan good news-nya apa. And then ini lebih exciting lagi kalimatnya. OMG, you'll never guess what happened. Aduh, kamu pasti nggak bakal nyangka banget apa yang udah terjadi gitu. Terus baru diceritain apa good news-nya dalam surat. Next, ini untuk menyampaikan berita yang kurang baik atau berita sedih, berita duka gitu ya. Gimana kalimatnya? Kalian bisa pakai I'm sorry, I have to tell you that. Maaf, aku harus bilang ke kamu bahwa bla 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 gitu. Terus it was heart-wrenching to read about, itu menyakitkan banget untuk menyakitkan banget baca tentang gitu. Itu menyakitkan banget baca tentang bla 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 bla. Next. Gimana Miss kalau kita mau menulis surat isinya meminta bantuan atau menanyakan bantuan? Nah, kalian bisa pakai kalimat I wonder if I could ask you a favor, could you gitu. Aku pengen tahu kalau misalkan aku meminta kamu bantuan, maukah kamu bla 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 bla. Nah, gitu ya. Next. Gratitude ini adalah ucapan terima kasih. Kalau dalam suratnya kalian ingin mengucapkan terima kasih, kalian bisa bilang kayak gini. I'm just writing to thank you for apa? Aku nulis surat ini untuk bilang makasih buat gitu. I'm just writing to thank you for always by my side whenever I'm sad, whenever I'm happy. Thank you, I love you. Cringe sekali ya. Itu mungkin untuk pasangan atau keluarga juga boleh. Terus ini yang sangat umum, kalian pasti tahu, kalian bisa bilang thank you very much for, terima kasih banyak buat, ya gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan isi suratnya ingin ngasih nasihat nih sama orang yang dituju dalam suratnya, kalian bisa bilang pakai kalimat gini, well I think you shouldn't, atau menurut aku ya kamu tuh jangan bla 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 bla, jangan apa gitu ya. Terus lagi in your last letter you ask me about I think di surat terakhir kamu nanyain aku tentang apa gitu ya. Terus I think menurut aku, nah terus ini advice-nya apa atau nasihatnya apa. Next. Ada apologizing. Dalam suratnya kalian ingin meminta maaf kepada orang yang dituju dalam surat. Kalian bisa pakai kalimat
I would like to apologize for terus words are not enough to heal the pain, but I want to say I really sorry ini harusnya pakai ya. Miss benerin dulu. Okay, I think that's all for today. Itu tadi pembahasan kita tentang letter writing. If you have any questions, please comment down below or you can ask me in the Google Classroom. So, I'm sorry if you found some mistake from me. Untuk tugas hari ini, kalian bisa baca di description box di bawah video ini. Baca baik-baik tugasnya. And thank you for today. Thank you for your great attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and cheerio. Thank you.